Di mana Nyonya Lutra menyimpan benang hitam? Kak Prita, ayo semua orang memanggilmu ke bawah. Iya, aku tahu. Nyonya Lutra minta aku bawakan ini. Benang hitam? Itu mengapa mereka membutuhkanku? Tidak, Kak Prita. Mereka tidak membicarakan benang. Mereka membicarakan hal lain. Apa? Aku tidak tahu. Mereka memanggilku duluan. Aku pikir aku sudah membuat ulah. Tapi ternyata Karina yang sombong itu bilang padaku untuk memanggilmu. Aku rasa ada sesuatu yang serius. Karena dia sangat marah dan menyuruhku memanggilmu. Kok itu konyol? Kau pasti sudah melihat banyak orang di bawah. Mereka pasti memanggilku untuk melakukan sesuatu. Ayo minggir. Aku mau ambil tasku. Kita tidak akan tinggal lama di sini. Ini bukan keluarga kita. Tidak baik terlalu lama di sini. Kita akan segera pergi. Tunggu, Kak Prita. Jangan bilang kalau kita bersaudara ya. Ya Tuhan, kau dan leluconmu, permainan konyol. Aku tidak akan mengatakannya. Oh iya, ada satu hal lagi. Malam ini kita akan makan malam di sini. Baiklah. Nanti aku menyusul. Baiklah. Kak Prita sikapnya biasa saja. Tapi keadaan di bawah sangat berbeda. Semua orang kelihatan tegang. Sebenarnya ada masalah apa ya? Aku jadi penasaran. Di mana korek apinya? Tidak ada yang pernah ada di tempatnya kalau di rumah ini. Oh, kenapa kau melampiaskan kemarahan dengan ini? Sebenarnya ada apa? Sudah bertahun-tahun, Bu. Ini sangat sulit. Belum aku mengurus rumah ini. Dan aula pernikahan Kum Bahagia. Kita menghadapi masalah sulit. Tapi entah bagaimana kami selalu berhasil. Iya. Kita tidak pernah katakan masalah kita. Tapi terjadi hari ini. Ada apa? Anak dari keluarga ini pergi dan mengatakan semuanya pada orang lain. Dia mengatakan tentang masalah yang kita hadapi. Apa Sristi bilang begitu ke siapa? Aku tidak akan sakit hati kalau Sristi bilang seseorang. Karena aku tahu dia masih muda dan belum dewasa. Tapi kali ini bukan Sristi. Tapi Prita yang bilang orang lain. Dia menghubungi Tanu. Dia bilang padanya kita butuh uang 300.000 untuk menyelamatkan aula Kum Bahagia. Oh tidak. Dan cara Tanu bicara padaku, aku penasaran. Berapa banyak uang yang Prita memohon padanya. Menghancurkan bejana ini juga tidak ada gunanya. Biar dia kembali. Aku sangat marah. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Bagaimana bisa dia pergi dan katakan pada dunia kalau kita ini. Aku penasaran bagaimana dia tahu tentang masalah yang kita hadapi. Dan kalau dia tahu, dia harusnya kan diam. Kenapa dia memberitahu semua orang? Apalagi Tanu. Aku tidak akan membiarkannya. Tanu pasti mengatakan sesuatu yang kejam pada Sarla. Dia sangat marah. Ya Tuhan, tolong selamatkan kami. Tolong kami Tuhan. Nyonya Lutra, ini aku bawakan benang hitamnya. Suruh Kritika pakai ini, agar terhindar dari mata jahat. Nyonya, apa Nyonya memanggilku? Nyonya butuh sesuatu? Kau benar-benar tidak tahu kenapa aku memanggilmu? Jangan seperti tidak bersalah, Prita. Kau pura-pura tidak bersalah, tapi kau punya niat jahat. Aku tahu kau ini seperti apa. Aku tidak mengerti, Nyonya. Ya, baiklah. Sebenarnya aku juga tidak pernah menyukaimu, tapi ibuku menyukaimu. Dan itu alami. Ada ikatan antara dokter dan pasiennya. Aku juga tidak menyukainya. Tapi kenapa Bibi Karina bermain detektif hari ini? Kenapa dia tidak mengakhiri ketegangannya saja? Dan kau, Raki, kenapa kau sangat menyukainya? Kakak, apa yang kau katakan? Rita ini gadis yang berbakat dan berbudaya. Dia pintar. Kenapa aku tidak menyukainya? Itulah masalahnya. Kalian semua naif dan percaya pada semua orang. Dia dokter. Dia di sini untuk menyembuhkan ibu. Tapi kenapa tidak pulang setelah merawat ibu? Dia di sini sepanjang hari. Kadang bersama Kritika, kadang Raki, dan kadang berada di sekitar laki-laki. Apa? Apa yang kau katakan? Sebenarnya apa yang terjadi antara Kritika dan dia? Dia bukan teman masa kecil atau teman kuliah, iya kan? Lihat betapa liciknya dia.
Dia mendekati Kritika dalam beberapa hari, sehingga Kritika memakai kalung karena dia memaksanya. Benar? Kau sengaja meyakinkan Kritika untuk memakai kalung sehingga kau bisa mencuri batu rubinya.